Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Seorang ayah di Deli Serdang cabuli putri kandung hingga hamil. Pelaku pemerasan mobil angkutan barang di Medan ditangkap. Menko Marves Luhut Panjaitan kunjungan kerja ke Kabupaten Dairi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa, cabuli putri kandungnya sendiri hingga hamil 2 bulan. Pria di Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap polisi. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku saat korban tertidur. Oknum security berinisial R ini diamankan petugas di tempat kerjanya yang tidak jauh dari rumah mereka, yang berada di Jalan Besar Deli Tua, Gang Tanjung, Dusun 5, Sukamakmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria berusia 49 tahun ini ditangkap atas dasar laporan putri kandungnya yang berinisial DN, berusia 16 tahun, yang mengaku menjadi korban pencabulan oleh ayah kandungnya sendiri. Pelaku melakukan perbuatan cabulnya saat korban sedang tertidur di kamarnya. Korban pun mengaku menjadi pelampiasan nafsu bejat ayah kandungnya sejak Oktober hingga akhir Desember 2020. Korban dicabuli ayahnya hingga akhirnya hamil 2 bulan. Terkuaknya kasus pencabulan tersebut setelah korban mengadu kepada kakaknya, lalu membuat laporan ke Polsek Deli Tua. Pelaku pun langsung ditangkap di hari yang sama. Kepada petugas, pelaku mengaku melampiaskan birahinya kepada korban setelah ditinggal istrinya setahun lalu. Jumat tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 09.28 WIB, korban datang ke Polsek Deli Tua dan menjelaskan bahwasannya dianya sudah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Korban ini berinisial DN. Selanjutnya kita terima pengaduannya, kita lakukan pemeriksaan. Lanjut sekitar pukul 14.00 WIB, tersangka yang berinisial R ini kita amankan di tempat kerjanya yang merupakan security. Dari hasil pemeriksaan, dari keterangan oleh si pelaku membenarkan bahwasannya dianya telah melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya ini. Pelaku hingga kini masih diamankan petugas di Polsek Deli Tua. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, puskesmas di Desa Bagan Asahan, Sumatera Utara dirusak keluarga pasien. Pemicu diduga ketidakpuasan terhadap pelayanan. Petugas tidak berada di tempat saat pasien mengeluarkan darah dari tangan yang diinfus. Beginilah kondisi puskesmas rawat inap Bagan Asahan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Seluruh fasilitas kesehatan, baik tempat tidur, kursi, serta ruangan pelayanan, dirusak oleh keluarga pasien. Kapolsek Sekepayang AKP Sabran menjelaskan, kejadian bermula saat keluarga pasien bernama Jamila berusia 50 tahun dirawat di puskesmas dan dilakukan infus. Saat cairan infus habis dan hendak diganti, tidak ada satupun petugas jaga. Kekosongan petugas jaga membuat kepanikan keluarga pasien hingga merusak sejumlah fasilitas. Atas peristiwa itu, Kepala Puskesmas melapor ke Mapolsek Sekepayang. Benar terjadi pengerusakan. Dikarenakan bahwa berawal dari kami nilai ada pasien di puskesmas itu dirawat, puskesmas namanya Bagan Asahan, yang sedang dirawat oleh keluarganya itu melihat bahwa keluar darah ke saluran puskesmas atau saluran infus. Jadi dengan adanya itu keluarganya kurang puas. Setelah diketahui oleh keluarganya ini, maka oleh suaminya informasi datang ke puskesmas melakukan pengerusakan. Jadi benar terjadi pengerusakan. Sejauh ini penyelidikannya sudah sejauh mana, Pak? Untuk saat ini kami dari Polsek Sekepayang sudah cek TKP, sudah melakukan pendataan terhadap kronologis kejadian, dan oleh Kepala Puskesmas Bagan Asahan Dr. Surya telah membuat laporan di Polsek Sekepayang.
Dari rekaman CCTV Puskesmas, terduga pelaku berjumlah 3 orang. Kasus ini pun masih dalam penanganan pihak kepolisian. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sebanyak 643.000 kg bawang merah asal Myanmar dan 20.000 kg buah pinang dimusnahkan Bea Cukai Belawan dengan cara dibakar. Pemusnahan ini diperkirakan menyelamatkan uang negara sebesar 257 juta rupiah. Sebanyak 22 kontainer berisi 643.000 kg bawang merah asal Myanmar dan 1 kontainer berisi pinang sebanyak 20.000 kg dari Indonesia dimusnahkan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean atau KPPBC TMP Belawan di tempat penimbunan pabean PT Arta Samudra Kotindo Belawan. Buah pinang dan bawang yang ada di dalam kontainer telah mengeluarkan bau busuk ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Selanjutnya akan dibawa ke kawasan tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Terjun Medan Marelan. Kepala Kantor Bea Cukai Belawan mengatakan, pemusnahan dilakukan karena komoditi bawang mengandung penyakit. Pemusnahan juga dilakukan untuk membatasi komoditi pangan karena telah melebihi kuota impor sehingga menyelamatkan hasil panen petani lokal. Ke 23 kontainer itu merupakan bagian dari barang tidak dikuasai. Ya, barang tidak dikuasai artinya belum dilakukan clearance oleh importir karena salah satunya tadi dari hasil penelitian terkait dengan komoditi barangnya ada penyakit sehingga tidak lolos clearance. Nah, semoga dengan sinergi ini nanti saya harapkan ini bisa mempercepat penggunaan kontainer sehingga di pelabuhan ini dwelling time-nya akan lebih bagus. Terdapat 3 perusahaan yang mendapat sanksi administratif untuk diproses kepabeanan. Dalam pemusnahan ini, pungutan negara atas bawang merah dan pinang yang dimusnahkan mencapai lebih 257 juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, aksi pemerasan mobil angkutan barang dengan menggunakan senjata tajam marak di Jalan Kompos kilometer 12 Medan Binjai. Aksi komplotan pemerasan ini viral di media sosial. Gerah dengan aksi pemalakan yang terjadi di Jalan Kompos kilometer 12 Medan Binjai Deli Serdang, Polsek Medan Sunggal menurunkan tim untuk melakukan penangkapan terhadap komplotan pemerasan yang telah meresahkan pengendara. Pelaku pemalakan yang diketahui bernama Sandi, yang merupakan warga desa Pujomulyo, Sunggal, Deli Serdang, beserta komplotannya ini ditangkap petugas Reskrim Polsek Sunggal saat berada di tempat persembunyiannya di Jalan Mangga, Medan Sunggal. Dari komplotan ini, petugas berhasil menyita senjata tajam, kwitansi pembayaran, serta 2 paket sabu dan mesin jackpot. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Yasir Ahmadi mengatakan, para pelaku meminta uang secara paksa kepada sopir pengangkut barang yang masuk ke jalan tersebut. Bila tidak diberi, para pelaku tidak segan-segan merusak mobil dan melukai korbannya. Ini kita kembali melakukan penangkapan untuk yang kesekian kalinya terkait dengan tindak pidana pemerasan, yaitu yang terjadi di Jalan Kompos, di mana aksi premanisme ini terekam oleh masyarakat dan memberikan informasi kepada kita bahwa di Simpang Kompos Sunggal Kabupaten Deli Serdang ada orang yang melakukan pemerasan dengan membawa 1 bilah pedang, dan setelah kita lakukan penangkapan ternyata dia adalah komplotan yang kemudian berhasil kita amankan 3 orang dan saat ini sudah kita bawa ke Polsek untuk proses lebih lanjut. Kita menghimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban pemerasan dari tersangka ini agar melapor ke Polsek Sunggal. Polisi kemudian membawa pelaku ke Mako Polsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Di samping itu pemirsa, pada tahun baru Imlek 2021 tidak ada seorang pun narapidana atau warga binaan di Sumatera Utara, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan yang memperoleh remisi. Hal ini dikarenakan seluruh narapidana yang beragama Buddha tidak memenuhi syarat. Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melalui Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan menyebutkan, tidak ada satupun narapidana atau warga binaan yang menerima remisi pada perayaan Imlek tahun ini. Hal ini dikarenakan seluruh narapidana yang beragama Buddha tidak memenuhi syarat. Biasanya setiap tahun remisi dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek diberikan kepada narapidana yang beragama Buddha. Remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana, terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Biasanya hari besar ada pemberian remisi. Di hari besar ini apakah ada yang dapatkan remisi untuk WBB sendiri, Pak? Ya, untuk remisi Imlek pada tahun ini mereka tidak ada yang memperoleh Imlek remisi ya pada tahun ini. Jadi memang nol atau nihil yang memperoleh remisi Imlek pada tahun ini. Oke, Pak. Untuk asimilasi sendiri, Pak? Asimilasi untuk yang sudah berjalan kemarin ada 10 orang yang sudah kita keluarkan ya, bukan dibebaskan ya, kita keluarkan untuk menjalani asimilasi di rumah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sedikitnya 2.700 tenaga kesehatan dari sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Medan mengikuti vaksinasi massal di pendopo Universitas Sumatera Utara. Keikutsertaan mereka untuk mengejar target implementasi vaksinasi. Dalam sepekan ke depan, Sumatera Utara akan melaksanakan pekan vaksinasi. Langkah tersebut bertujuan untuk mempercepat akselerasi vaksinasi terhadap seluruh tenaga medis yang ada di Sumatera Utara. Pada hari pertama, sedikitnya 2.700 tenaga medis dan tenaga pendukung kesehatan dari sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Medan ikut dalam pencanangan yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19 Sumatera Utara. Setelahnya, vaksinasi dalam jumlah besar ini akan diikuti oleh daerah-daerah lain di Sumatera Utara. Adapun tujuan utama pekan vaksinasi ini adalah untuk mengejar target vaksinasi, terutama untuk tenaga kesehatan yang selama ini pencapaiannya dinilai belum maksimal. Khusus di Sumatera Utara, implementasi vaksinasi baru sekitar 33,5% dari target. 3 daerah yakni Kabupaten Simalungun, Dairi, dan Karo sedikit cepat dengan capaian 50%. Secara nasional pencapaiannya juga sudah mencapai 50%. Namun pemerintah masih berupaya keras untuk mengejar 360 juta penyuntikan vaksin untuk masyarakat Indonesia dalam tenggat waktu paling cepat 300 hari dan paling lama 15 bulan. Langkah ini tidak mudah karena masih ada penolakan dari masyarakat, termasuk ribuan tenaga medis yang ada di Sumatera Utara. Salah satu dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19 ini adalah upaya kita untuk menumbuhkan kekebalan komunal, herd immunity, melalui vaksinasi COVID-19 ini. Dan ini sudah digerakkan oleh kita semuanya. Pak Presiden sudah mencanangkan tanggal 13 Februari lalu, dan ini kita berharap terus meningkat. Kita masih belum begitu menggembirakan dari hal-hal yang berkaitan dengan capaiannya ini. Nah, saya melihat kalau Indonesia sendiri sudah 50% ya, dan kita berharap Sumatera Utara yang di angka 30 dapat didongkrak lagi. Pemerintah berharap proses vaksinasi yang sudah mulai berjalan sejak Januari lalu ini berlangsung baik sehingga COVID-19 bisa ditangani dengan baik. Masyarakat juga diimbau untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau kemajuan pembangunan Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas.
Dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, beserta rombongan Bupati Dairi Edi Brutu menyampaikan profil dan potensi Danau Toba di Kabupaten Dairi dan kinerja Pemkab Dairi dalam pelayanan dan pembangunan. Tantangan dalam keterbatasan infrastruktur baik aksesibilitas maupun pertanian dan potensi besar yang dimiliki. Bupati Dairi juga menyampaikan lokasi food estate Kabupaten Dairi untuk program lumbung pangan menuju kedaulatan pangan nasional. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Bupati Dairi Edi Brutu dan Ketua Dekranasda Kabupaten Dairi Romi Mariani mengunjungi produk artisanal Kabupaten Dairi serta melakukan pembelian melalui aplikasi KRIS. Pemkab Dairi menaruh perhatian yang serius dalam mensukseskan dan mendukung program Bangga Buatan Indonesia Kreatif Danau Toba. Dalam peninjauan, Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi hasil karya tenun ramah lingkungan Partonun Silalahi dan hasil karya kreatif Perbunga Rintua, binaan Dekranasda Kabupaten Dairi dalam produksi dengan bahan dasar tenun ulos. Selain itu, Luhut juga berkesempatan mencicipi dan memuji racikan kopi sidikal dari produksi Koperasi Cimata yang sudah dipasarkan melalui transaksi non-tunai KRIS. Menteri Luhut berharap kawasan pembangunan Danau Toba memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Untuk mendukung DPSP Danau Toba, pemerintah pusat terus berupaya untuk melakukan pengembangan kawasan Danau Toba dan perkembangannya. Telah dilaksanakan pengembangan kawasan Danau Toba yang terus dikebut dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan akses usaha wisata. Bupati Dairi juga memaparkan potensi Dolok Simandar yang dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata yang dapat mendukung DPSP serta berbagai usulan pembangunan. Target DPSP ini tentunya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Hinca Panjaitan, anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi Demokrat, membuka potensi lapangan kerja baru bagi kaum ibu di Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, dengan cara melatih pembuatan kue basah dan kue kering. Setelah membuka pelatihan menjahit di Kecamatan Jorlang, Kedan Hinca kembali mencoba meningkatkan perekonomian masyarakat di masing-masing desa di Kecamatan Pematang Bandar. Kedan Hinca kali ini membuka potensi lapangan kerja kepada kaum ibu dengan cara membuka pelatihan membuat kue basah dan macam-macam kue kering. Sebagai awal pembentukan pelatihan, Kedan Hinca menggelar acara sosialisasi di salah satu rumah peserta pelatihan di Desa Wonerejo, Kerasaan, Kecamatan Pematang Bandar, Simalungun. Dalam kegiatan ini dilakukan pemotongan nasi tumpeng oleh Hinca Panjaitan sebagai tradisi untuk meminta doa restu agar nantinya bisa berjalan sesuai yang diharapkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan peningkatan perekonomian masyarakat desa. Mariani selaku ketua tim pelatihan mengaku berterima kasih kepada Hinca Panjaitan yang mau membantu masyarakat untuk membuka potensi lapangan kerja baru khususnya kepada kaum ibu. Dengan adanya kegiatan ini, para kaum ibu yang selama ini hanya menjadi ibu rumah tangga semoga bisa membantu perekonomian keluarga. Kedatangan Pak Hinca kemarin, Pak Hinca yang pertama silaturahmi dengan penduduk masyarakat Wonerejo untuk membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu yang tidak ada mendapat penghasilan. Yang pertama membuat bolu, yang kedua merancit emping. Jadi dengan program Pak Hinca sendiri seperti apa respon ibu-ibu di sini, Bu? Sangat senang. Senang ya? Iya. Tadi yang sudah diprogram kira-kira jenis-jenis apa aja yang akan kita laksanakan atau kita kerjakan ke depan, Bu? Ke depan pertama membuat bolu gulung, kedua bolu karamel, ketiga tadi kue bawang, keempat kembang loyang, kelima teyek, emping. Selama menjalani pelatihan, seluruh peserta mendapat fasilitas alat dan bahan baku kue termasuk pemasarannya. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.